Berbagi sebuah pengajaran firman Allah yang saya berikan judul seorang anak telah lahir untuk kita. Langsung saja kita buka ayatnya, kita baca ayatnya sama-sama dalam Yesaya pasal yang ke-9 pada ayat yang ke-5. Satu ayat yang sering kali kita baca dalam kisah-kisah Natal. Yesaya 9 ayat 5, mari sama-sama kita membacanya 1, 2, dan 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Saya ingin pagi ini saudara sekalian perhatikan pada kalimat awal. Dikatakan begini, sebab, lihat ayat di screen saudara, seorang anak dikatakan telah lahir, ada stressing garis merah, untuk kita. Kemudian seorang putra dikatakan telah diberikan, garis merah stressing lagi, untuk kita. Lihat gambar pertama saya kasih sama saudara. Bahwa ayat ini berkata kepada kita, dibuka, diawali dengan kalimat yang sangat powerful buat kita. Kalimat firman sangat-sangat memberkati kita, dikatakan seorang anak, maksudnya adalah Yesus tentunya. Anak itu dikatakan lahir, alasan cuma satu. Perhatikan, yaitu untuk kita. Kemudian seorang putra, putra maksudnya sama, putra Allah itulah Yesus. Dalam teks asli kata seorang putra, putra di sini artinya adalah seorang anak laki-laki yang telah teruji dalam kualitas. Ya, jadi seorang anak yang teruji dalam kualitas ini diberikan sama kita, alasannya juga cuma satu, untuk siapa? Untuk kita. Saudara, dari kalimat awal saja dalam Yesaya pasal 9 ayat yang kelima ini, seharusnya Anda dan saya, kita semua memahami bahwa Tuhan itu Allah Bapa kita, itu kalau beri sama kita, Dia selalu memberikan yang terbaik. Ya, diberikan putra tunggalnya, diberikan anaknya kepada kita. Dari bagian pertama saja kita mesti belajar bahwa pemberian Tuhan itu selalu the best, pemberian yang terbaik. Yang kedua, kita mesti paham bahwa dari satu alasan semua dikasih untuk kita. Ya, anak lahir untuk siapa? Untuk kita. Anak laki-laki yang sudah teruji dalam kualitas putranya yang tunggal, itu pun dikatakan diberi cuma satu alasan, untuk kita. Dari sini harusnya kita harus paham pada titik ini, mengerti bahwa begini, betapa kita itu sangat berharga di mata Tuhan. Betapa kita itu menjadi sangat penting di mata Tuhan. Bahwa kita itu menjadi inti di mata Tuhan. Gitu. Yang pertama, kita sangat berharga. Ya, penting, bahkan kita inti di mata Tuhan. Makanya dikatakan semua itu diberi, dia lahir sampai anak laki-laki yang telah teruji dalam kualitas itu diberi cuma satu alasan, untuk kita. Jadi jelas saudara ya, pada bagian penjelasan di awal ini kita mesti selesai paham di titik ini. Bahwa kalau Tuhan memberikan kepada kita itu selalu pemberian yang terbaik. Yang kedua, betapa penting, betapa berharganya, betapa intinya kita di pemandangan mata Tuhan. Makanya saya harus berkata kepada saudara pagi ini lewat berita Natal yang saya lepaskan, yang saya suarakan, saya gemakan sama saudara. Ingat, jangan sampai lagi kita sebagai orang Kristen merasa Tuhan gak perhatikan kita. Jangan sampai di antara kita mulai mengeluh berkata, Tuhan ini kok gak cinta lagi sama saya. Kok saya berdoa sama Tuhan, kenapa Tuhan belum kabulkan, kenapa Tuhan belum jawab doa saya. Tidak ada lagi dalam kekristenan kita yang mengatakan Tuhan gak memperhatikan hidup saya. Anda salah paham. Makanya saya katakan pada bagian awal firman Allah ini, kita di titik ini mesti memahami sebab Dia sudah berikan yang terbaik buat kita. Ingat, Dia bukan berikan malaikat. Anda mesti bisa membedakan antara malaikat ya
Bandingkan dengan Yesus. Yesus itu putra tunggalnya. Malaikat itu pelayannya. Pelayan Bapa, pelayan sorga. Ya, Yesus tuh anaknya yang tunggal diberi. Jadi tidak ada kata kita berkata, oh dia gak memperhatikan. Harusnya kita paham di titik ini, saudara ya. Bahwa dia telah memberikan yang terbaik. Dan dia berikan dikatakan adalah untuk kita. Mari saya ajak kita membandingkan perjanjian lama dalam Yesaya pasal 9 ya, ayat yang kelima dengan perjanjian baru. Tujuan saya begini, tidak ada lagi kita yang berkata, oh Tuhan gak memperhatikan saya. Buktinya doa saya belum dikabulkan. Tuhan udah gak cinta, tinggalkan saya. Padahal kalau kita baca dari mulai perjanjian lama sampai ke perjanjian baru, kita mengerti bahwa Tuhan itu sangat menghargai kita. Kita penting, kita inti, bahkan selalu Tuhan itu kasih yang terbaik sama kita. Mari kita bandingkan dari perjanjian lama Yesaya 9 ayat 5 dengan Roma 8:32. Apa yang dikatakan Paulus yang dituliskannya kepada sidang jemaat di Roma. Mari kita lihat Roma 8 ayat 32. Saya ingin kita baca kembali sama-sama ayat ini, saudara. 1, 2, dan 3. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Kalau versi perjanjian lama Yesaya 9 ayat 5 dikatakan anak itu lahir untuk kita. Seorang putra yaitu anak laki-laki yang telah teruji dalam kualitas itu diberi cuma satu alasan, untuk kita. Tapi mari kita bandingkan dalam suratan Roma. Apa kata Paulus kepada sidang jemaat yang ada di kota Roma? Dikatakan ia ya yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, itulah Yesus ya. Tidak menyayangkan anaknya, sampai gak sayang sama anaknya. Perhatikan, tetapi yang menyerahkannya. Untuk siapa diserahkan? Bagi kita semua. Saya ingin kita perhatikan perbandingan. Yesaya katakan untuk kita, tetapi perjanjian baru Roma 8:32 bagi kita semua. Perhatikan kata bagi. Ya, dalam terjemahan bahasa Yunani, bahasa Greka, kata bagi ini disalin dengan kata hiper. Hiper dalam terjemahan bahasa Inggris, kalau diterjemahkan dalam versi Inggris adalah for the sake of us. Ya, jadi anak ini diberikan bagi kita, bagi itu adalah hiper. Hiper artinya for the sake of us. Artinya begini kalau di Indonesia kan, demi kita, untuk kita. Jadi ini hal yang luar biasa saudara ya. Anak yang teruji dalam kualitas saudara ya. Bahkan dia lahir ke dunia yang dikatakan diberi cuma satu alasan. Untuk kita, demi kita, bagi kita saudara ya. For the sake of us. Nah, saya ingin saudara bawa pada kalimat menyerahkan. Ya, jadi anak ini dikasih sama kita itu diserahkan. Saya kasih garis biru di screen saudara. Saya baca ulang ya, perhatikan baik-baik. Ia, itu Bapa Allah kita di sorga, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Itulah putra tunggalnya Yesus. Sampai dia gak sayang. Ya, bahkan dikatakan ini, tetapi yang menyerahkannya bagi kita. Lihat garis bawah kata menyerahkan. Menyerahkan itu dari kata paradidomi bahasa Yunaninya. Artinya adalah menyerahkan dalam bahaya. Anda tahu maksudnya kan? Jadi si anak tunggal ini itulah Yesus Kristus yang sudah teruji dalam kualitas. Gak mungkin gagal gitu. Sebagai manusia, anak turun ke dunia. Itu ada kata sampai dia gak sayang sama anaknya, diserahkan kepada kita. Kata menyerahkan, kata diserahkan dari kata paradidomi. Artinya dia menyerahkan bukan menyerahkan biasa-biasa kepada kita manusia. Bagi kita bukan menyerahkan biasa-biasa. Tapi dia menyerahkan anaknya ke dalam bahaya. Anda pasti nangkep maksud kata-kata ini. Karena dia datang ke dunia adalah untuk apa? Untuk menderita. Untuk sengsara. Untuk dianiaya, untuk dia mati digantung di atas kayu salib, untuk darahnya dicurahkan
Bapak kita tahu bahwa ketika anaknya dia nggak sayangkan karena diserahkan itu untuk dalam bahaya. Bukan cuma itu, saudara ya. Ada kata mengaruniakan di sini. Ya, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkan anaknya dalam bahaya bagi kita, demi kita, untuk kita. Itu cuma satu alasannya. Dan bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Saudara, ini menarik loh. Sampai dia gak menyayangkan anaknya. Kita sama-sama tahu yang namanya bapak yang benar, bapak yang baik, bapak yang hidup dalam kebenaran, harga mati dia pasti cinta sama anaknya. Bapak yang benar, yang hidup dalam kebenaran, itu gak ada kata lain. Aku cinta sama anakku, pasti dia cinta. Tapi lihat bapak di sorga, sampai dia gak sayang sama anaknya. Untuk siapa? Untuk kita. For the sake of us. Bagi kita, demi kita. Maka dia mengaruniakan. Sampai Paulus berkata, sampai dia gak menyayangkan anaknya. Itu untuk kita, demi kita. Menyerahkan anaknya dalam tanda kutip, dalam bahaya. Untuk memberikan nyawanya. Untuk korbankan dirinya, darahnya ditumpahkan bagi kita. Makanya Paulus tegas-tegasan. Dia berkata begini. Ya, ada kata dia karuniakan. Saya baca ya. Bagaimana mungkin kalau anak gak disayangkan, diserahkan dalam bahaya, satu alasan untuk kita. Paulus berkata begini, perhatikan kata-kata firman. Bagaimanakah mungkin, mustahil kata Paulus. Ini seperti sebuah teriakan keras dari seorang rasul hamba Tuhan. Dia berkata pada jemaat di Roma, bagaimana mungkin, mustahil, mustahil. Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia, bersama dengan Yesus. Mustahil dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita. Kata mengaruniakan dari kata karisomai, artinya adalah menolong. Karisomai artinya adalah kemurahan. Mustahil, gak mungkin gitu. Anaknya dikasih korban buat kita, untuk kita, bagi kita, for the sake of us, untuk kita. Mustahil dia gak tolong kita. Paulus katakan gak mungkin dia gak kasih kemurahan sama kamu. Gak mungkin dia tidak menghujani kamu dengan kebaikan bertubi-tubi. Sehingga kamu, kita puas dengan kebaikannya. Yang keempat artinya karisomai atau mengaruniakan adalah dia mengampuni kita. Gak mungkin dia gak mengampuni kamu. Makanya Yesaya pasal 1 ayat 18 katakan, sekalipun dosamu semerah kirmisi, iya kan? Dikatakan, coba kita lihat satu ayat, tolong multimedia bisa gak sediakan tuh ayat ya buat kita. Saya ingin kita baca ini ayat ya. Yesaya 1, saya gak sempat catat ayat 18. Saya cuma teringat ini ayat tentang mengampuni. Mari sama-sama kita membaca 1, 2, 3. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Coba bagaimana ceritanya, bagaimana caranya. Dosa yang pekat, ya sangat merah seperti kirmisi, merah banget, pekat merahnya. Itu bisa berubah menjadi seputih salju. Anda yang pernah ke Eropa atau pernah ke negara-negara yang ada salju, Anda bisa lihat itu putihnya salju seperti apa. Nggak mungkin rasanya, mustahil warna merah kirmisi, merah yang pekat banget, itu bisa berubah jadi seputih salju, nggak mungkin. Tapi Paulus katakan, bagaimana nggak mungkin, mustahil ya kalau sampai Tuhan nggak mengampuni dosamu. Karena dia diberikan bagi kamu, untuk kamu, for the sake of us, untuk kita dia diberi. Memang korban mati untuk kita. Dari sini kita mesti paham bahwa betapa berharganya kita di mata Tuhan. Betapa Tuhan cinta kepada setiap kita. Betapa Tuhan itu menganggap kita penting, kita inti di matanya, saudara.
Makanya perhatikan, tidak ada lagi di antara kita orang Kristen berkata, Tuhan gak cinta sama saya. Harusnya kalau Anda memahami firman Allah ini, Yesaya 9 ayat yang kelima dan Roma 8 ayat 32 ini, harusnya membuat saya dan saudara kita semua makin hari makin cinta Tuhan. Harusnya Anda makin hari makin mengasihi Tuhan karena memahami titik ini bahwa betapa berharganya, penting kita di mata Tuhan. Dia lakukan semua. Anaknya yang tunggal, yang teruji dalam kualitas, itu diberi cuma satu alasan, untuk kita. For the sake of us. Bagi kita, saudara. Alasannya cuma satu, untuk kita. Karena dia mengasihi kita. Ya, makanya dikatakan mustahil Tuhan gak menolong kamu. Jadi Roma 8 ayat 32 yang barusan kita baca tadi. Paulus seolah-olah pada bagian B berkata, kalau anaknya diberi korban buat kamu, untuk kamu, ya, dia sampai nggak sayang pada anaknya, sampai dia relakan korban mati di kayu salib. Paulus berkata begini, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu? Saudara, segala sesuatu itu bisa kesembuhan, segala sesuatu di dalamnya bisa berkat, segala sesuatu bisa mujizat. Segala sesuatu bisa keinginanmu, mimpimu, rencanamu. Segala sesuatu itu apa yang terkandung di dalam hati kita. Paulus katakan ini, mustahil dia gak berikan sama kamu. Mustahil, tidak mungkin kata Paulus, dia Allahmu gak menolong kamu, gak kasih kemurahan kepada kamu. Mustahil Tuhan tidak menghujani kamu dengan kebaikannya yang bertubi-tubi, yang berkali-kali sampai kamu puas dengan segala kebaikannya. Mustahil Tuhan tidak mengampuni kamu. Seperti apa dosa saudara? Seringkali kita merasa gak terampuni Pak. Gak ada dosa seberat apapun yang darah Yesus gak bisa ampuni saudara. Seringkali kita dikejar oleh rasa bersalah. Berita Natal pada kesempatan pagi ini, biarlah membuat kita mau datang kepada Tuhan. Dia terbaik buat kita. Maafkan kalau saya bawa saudara pada berikutnya mungkin agak keras. Persoalannya, masalahnya kita udah ngerti di sini. Kita berharga, kita penting, kita inti di mata Tuhan. Kita mengerti bahwa Tuhan Allah kita sorga selalu memberikan yang terbaik. Bahkan dia ingin memberikan bertubi-tubi sampai puas dengan segala kebaikannya. Kita paham di sini. Tapi masalahnya di sini, maafkan, ada banyak orang Kristen, maaf kata-kata saya ya. Kita itu kalau orang Tionghoa ngomong ya saudara ya, bocengli, you know bocengli, kurang ajar. Maaf sekali lagi yang muda berkata. Kita udah paham di titik ini. Kita ngerti dia menghujani kita bertubi-tubi dengan kebaikan. Kita berharga, kita inti, kita penting. Putranya sampai dia gak sayangkan karena alasannya for the sake of us. Untuk kita. Udah ngerti. Tapi maafkan saya katakan. Tapi persoalannya seringkali kita orang Kristen cuman paham. Tapi sikap kita, kelakuan kita, perbuatan kita orang Kristen maafkan. Tetap bocengli. Tetap kurang ajar gitu. Sorry saudara ya, saya akan tunjukkan, bukan saya ngomong, ayat firman yang bilang begitu. Lihat Maleakhi pasal yang ketiga. Biar bukan saya yang baca ayat 13, sama-sama saudara yang di rumah dengan saya baca ayat 13 saudara ya. Sama-sama kita baca ayat 13, Maleakhi 3 ayat 13, 1, 2, 3. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Perhatikan, Tuhan marah ini. Jelas dari kata-kata Tuhan hatinya marah. Hati marah dikeluarkan lewat kata-kata kepada umatnya berkata, hai Israel umatku, bicaramu kurang ajar tentang aku. Firman Tuhan, ngeles. Kalau sudah tahu ditunjukkan salahnya harusnya jangan ngeles dong. Ini kan kita orang Kristen kita banget ini. Ditunjuk dosanya, ditunjuk salahnya, dibuka salahnya oleh firman Allah. Ngeles gak mau ngaku. Jangan suka ngeles. Milikilah hati yang lembut. Saya tahu firman Tuhan ini gak enak didengar keras. Saya bicara berita Natal kok mestinya apa gitu ya. Tapi ini keras. Gak boleh ngeles. Miliki hati yang lembut. Ketika Tuhan buka tunjukkan dosa kita, Tuhan kata kurang ajar ngomongmu, bicaramu tentang aku. Ngeles berkata, apakah yang kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kok Tuhan bilang kami kurang ajar? Kami gak kurang ajar.
Tapi Tuhan katakan, tapi bicaramu kurang ajar tentang aku. Apa yang kami bicarakan? Lihat ayat 14. Sama-sama lagi kita baca 14. 2, 3. Kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukannya terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam. Dibuka sama Tuhan. Kami gak kurang ajar, memangnya kami ngomong apa? Tuhan kasih tahu, kamu ngomong berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Jadi kalau ada orang Kristen berkata percuma ibadah, percuma setia, percuma taat sama Tuhan. Selama ini saya doa belum dikabulkan, saya minta belum dijawab, jalan saya belum dibuka, masa depan saya masih begini. Percuma setia, percuma taat sama Tuhan, percuma ke gereja, percuma ibadah. Orang yang berkata begini, sorry, Alkitab katakan apa? Bicaramu kurang ajar tentang aku. Hal ibadah, hal ketaatan, hal kesetiaan. Bahkan apa untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya. Percuma taat. Mari saya tunjukkan ayat 15, saya baca ya. Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Ya. Orang gegabah sembrono hidupnya katanya berbahagia. Nah ini apa enggak kurang ajar saudara ya. Bukan saja mujur, orang-orang yang berbuat fasik. Tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Lihat ayat 16. 16 dikatakan begini. Beginilah berbicaramu satu sama lain orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mari sama-sama kita baca 2 ayat 17 dan 18. Serius kita baca 2, 3. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka. Sama seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Seperti ada pemisahan ini ayat. Ayat yang ke-13 sampai 15 itu sikap yang gak baik. Menolak Tuhan. Ya, beribadah percuma. Tuhan katakan kurang ajar bicaramu. Sudahlah memelihara perintah Tuhan percuma, gak usah taat lagi. Tuhan katakan bicaramu kurang ajar tentang aku. Tapi coba kalau kita antara orang-orang yang takut akan Tuhan, ngomongnya diatur. Ngomong tentang iman, ngomong tentang pengharapan, ngomong hidup takut akan Allah. Ayo setia ibadah, berkobar-kobar roh menyala-nyala. Alkitab tadi katakan beruntung hidup kita. Kalau kita mendengarkan perkataan Tuhan beruntung. Alkitab katakan kita akan menjadi milik kesayangannya. Bahkan dikatakan 18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Kita akan lihat, beda ya ternyata. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan yang tidak beribadah. Beda loh. Makanya stop berkata, hari ini berkata, percuma ibadah, percuma taat-taat sama Tuhan, percuma dia setia sama Tuhan. Lalu Anda mengajak keluargamu mundur dari Tuhan. Tuhan katakan apa? Stop ya, bicaramu kurang ajar tentang aku. Ketika kita berkata berhenti ibadah. Hanya karena alasan masalah belum ditolong. Saya tunjukkan kata ibadah sama saudara. Beribadah dalam teks Ibrani ditulis dengan kata abad. Abad atau ibadah itu artinya adalah mengabdi kepada Tuhan. Yang kedua, untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Jadi jangan lagi kita berkata, percuma mengabdi sama Tuhan. Pagi ini saudara bangun lebih pagi, cari Tuhan, itu mengabdi. Setiap kita masuk dalam hadirat Allah, mencari Allah, itu namanya kita mengabdikan diri kita. Dari kata mengabdi dari kata abdi. Dari kata abdi timbul kata mengabdikan diri kepada Tuhan. Saya beberapa hari yang lalu kalau tidak salah mengajarkan sama saudara, berkat itu datang setelah pengabdian. Jadi kalau Anda gak mengabdi sama Tuhan, hal ibadah, ya jangan minta berkat, mimpi kali saudara. Tuhan gak
kasih berkat berobrolan sama kita kalau kita gak mau mengabdi. Ingat kisah tentang Yosua kan, saya pernah sampaikan sama saudara kalau gak salah ya. Bahwa kalau kita dengar kisah kitab Yosua, selalu kita pikirannya apa? Tembok Yeriko yang diruntuhkan, tembok yang tebal. Tapi tahukah Anda cerita yang spektakuler? Tembok Yeriko dihancurkan, tembok Yeriko dikalahkan. Bahkan mereka bisa sungai Yordan terbelah jadi dua. Mereka masuk tanah Kanaan, tanah yang limpah dengan susu dan madu. Itu di bawah pimpinan Yosua. Kalau kita dengar kata Yosua, dengar cerita kepahlawanan yang hebat, yang luar biasa. Tidak ada orang bisa menang perang lawan Yosua. Tapi tahukah Anda, semua kisah yang hebat, semua kisah yang spektakuler, pengurapan Allah, penyertaan Allah, pembelaan Allah, pertolongan Allah, itu semua diawali di Yosua 1 ayat 1. Yosua disebut abdi Musa itu, pengabdian. Sebelum dia alami kuasa, nomor 1 abdi. Jadi sebelum ada tembok Yeriko roboh, didahului nomor 1 apa? Abdi. Jadi gini loh, berkat itu datang, pertolongan itu datang, kemurahan itu datang, mujizat itu datang, didahului dengan sebuah pengabdian. Pengabdian di sini ternyata adalah abad ibadah. Jangan ngomong lagi percuma ibadah. 2021 di akhir tahun ini, sebutlah ini sebagai pesan buat kita. Apapun kesibukan kita, apalagi masa online ini luar biasa. Kita masih bisa ibadah. Perbanyak ibadah kita. Perkuat fondasi ibadah kita kepada Tuhan. Hadirkan Tuhan sesering mungkin again dalam hidup kita. Dia mesti hadir. Sebab waktu kita ibadah mengabdi kepada Tuhan. Pengabdian kita membuat kita dikatakan, aku akan membedakan orang ibadah mengabdi sama tidak mengabdi. Orang yang hidupnya benar mengerjakan kehendak Allah dengan orang yang gak benar, aku buat perbedaan. Kamu akan melihat kembali. Saya percaya di akhir tahun ini Tuhan akan pertontonkan sama saudara. Tuhan akan tunjukkan sama saudara. Tuhan akan perlihatkan sama saudara kuasanya yang besar. Kalau anaknya saja dia gak sayangkan. For the sake of us, untuk kita. Itu bukan sekedar diserahkan biasa. Diserahkan untuk bahaya. Mati di atas kayu salib. Bapak mana? Saya kasih tahu. Bapak mana yang rela memberikan anaknya dalam bahaya? Saya tidak rela. Tapi Bapak di sorga rela loh. Mati anaknya untuk kita. Anda mau kurang bukti apa lagi? Saya berharap Anda bisa memahami di titik ini. Kalau kita sudah paham kita berharga, kita inti, kita penting. Dia berikan yang terbaik buat kita. Nah persoalan ini jangan lupa, kita tidak boleh kurang ajar kepada Tuhan. Keras saya ngomong. Dalam hal apa pendeta? Ibadah. Dalam hal apa? Melakukan kehendak Allah. Sebab kalau Anda taat ibadah, datang ibadah dengan kehendak Tuhan. Tuhan katakan apa? Kamu akan melihat. Kamu akan melihat. Aku buat perbedaan. Saya gembala. Hampir 23 tahun saya menggembalakan saudara ya. Saya menjadi hamba Tuhan. 21 tahun saya jadi gembala di GSPDI dari awal di Jombang. Perintisan ini gereja saudara. Bahkan 3 tahun sebelumnya saya merintis. Gak jadi-jadi, saya pikir gak jadi hamba Tuhan. Saya banyak melihat di tengah-tengah jemaat yang Tuhan percayakan saya layani. Orang itu kalau tekun ibadah. Saya lihat ada masalah, ada kesulitan, tetap setia ibadah. Ya, dari yang mulai yang diberkati Tuhan sukses sampai mungkin orang susah. Saya lihat dia setia ibadah. Di masa sulit seperti pandemi ini pun saya lihat dia tetap dipelihara Tuhan. Dia tetap dibikin perbedaan sama Tuhan. Berkatnya Tuhan, kesehatan dari Tuhan tetap diberi sama dia. Ibadah, engkau akan lihat, engkau akan beruntung kata Tuhan. Makanya jangan sampai masalah ini terjadi sama kita. Harusnya ketika kita mengerti ini, tambah kita cinta Tuhan. Haleluya. Tambah kita mengasihi Tuhan. Tambah hati kita melekat kepada Dia. Biarlah pesan Natal ini menggairahkan kita, menggelorakan kita untuk ngerti pentingnya yang namanya ibadah. Alkitab katakan dalam kitab Keluaran, rotimu dan airmu tidak kekurangan. Sakit kita disembuhkan, bahkan dipelihara dengan kesehatan oleh Tuhan. Makanya ibadah itu sesuatu yang utama. Seperti ejaan lama, berbakti, 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 soal utama.
Itu bicara tentang air, roti, makanan, kesehatan kita diberikan oleh Tuhan. Jadi penting pagi ini bicara ibadah itu soal yang utama. Dan Tuhan lakukan semuanya for the sake of us, untuk setiap kita.